Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan soal cerita dan kita akan menjawab pertanyaan dari A sampai G. Dari yang A terlebih dahulu, di sini kita akan menentukan model matematika dari cerita yang ada di soal ini, yang mana dikatakan Bonar memiliki dua pekerjaan paruh waktu. Yang pertama adalah mengantar barang yang dibayar Rp15.000 per jam. Dan pekerjaan mencuci piring di restoran dengan dibayar Rp9.000 per jam. Kita misalkan saja X menunjukkan lama Bonar mengantar barang dan Y menunjukkan lama Bonar mencuci piring yang masing-masing dinyatakan dalam jam. Tentunya lama atau durasi dalam jamnya ini tidak mungkin kita nyatakan dalam bilangan negatif, maka haruslah X serta Y-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu dikatakan bahwa Bonar tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam, berarti lama Bonar mengantar barang ditambah lama Bonar mencuci piring harus kurang dari atau sama dengan 10 jam. Sehingga bisa kita tuliskan X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Lalu oleh karena Bonar membutuhkan uang Rp120.000, berarti upah dalam mengantar barang ditambah upah mencuci piringnya harus lebih dari atau sama dengan Rp120.000 dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Yang mana untuk 1 jam mengantar barang dibayar Rp15.000, berarti selama X jam tinggal kita kalikan Rp15.000 dengan X. Ditambah upahnya dalam mencuci piring karena 1 jamnya dibayar Rp9.000, berarti di sini Rp9.000 untuk selama Y jam Bonar mencuci piring. Dan kalau kita jumlahkan ini harus lebih dari sama dengan Rp120.000. Bisa kita sederhanakan dengan kita bagi kedua ruas sama-sama dengan 3.000, karena 3.000 adalah bilangan positif, maka tidak merubah tanda pertidaksamaannya. Jadi inilah model matematikanya. Selanjutnya untuk menjawab yang B, model matematikanya ini merupakan sistem pertidaksamaan linear, sebab kalau kita perhatikan pada pertidaksamaannya masing-masing, untuk setiap variabelnya memiliki pangkat 1 yang memenuhi definisi dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Selanjutnya untuk yang C, dalam menggambarkan grafiknya, pada dua pertidaksamaan ini sementara waktu kita hilangkan tanda pertidaksamaannya dan kita ganti dengan tanda sama dengan, kemudian kita cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya masing-masing. Kita akan peroleh inilah titik-titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya. Berdasarkan titik-titik potongnya ini, kita gambarkan pada bidang kartesius dan kita akan peroleh gambar garisnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan tentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya dengan cara kita kembalikan tanda pertidaksamaannya. Karena di sini masing-masing ada tanda sama dengannya, berarti garisnya adalah garis tegas, bukan garis putus-putus. Dan karena di sini X lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di sebelah kanan dari sumbu Y-nya. Lalu untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di atas sumbu X-nya. Sehingga DHP-nya tinggal kita perhatikan pada bagian yang ini saja. Lalu kita lakukan uji titik, yang mana kita ambil salah satu titik yang tidak berada pada garisnya. Misalkan kita ambil titik 0,0. Untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 10, berarti X dan Y-nya masing-masing kita ganti dengan 0, kita akan peroleh 0 kurang dari sama dengan 10, yang mana ini adalah pernyataan yang benar, berarti daerahnya memuat 0,0. Untuk garisnya yang ini, dan letak 0,0 di sini, berarti daerahnya yang di sebelah sini. Selanjutnya kita uji juga yang pertidaksamaan ini. Kita akan peroleh 0 lebih dari sama dengan 40, yang mana ini adalah pernyataan yang salah, berarti daerahnya tidak memuat 0,0. Berarti pada garisnya ini kita akan punya daerahnya yang di sebelah sini.
Untuk daerah himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan berarti daerahnya harus dilalui berwarna oranye sekaligus berwarna ungu, yaitu daerah yang ini. Maka inilah gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu untuk yang D, kita akan menentukan koordinat titik potongnya dari dua garis yang tadi kita peroleh dari dua pertidaksamaan ini. Bisa kita lakukan metode eliminasi dari kedua persamaan ini. Kita akan peroleh Y sama dengan 5. Lalu kita akan peroleh X-nya sama dengan 5 sehingga titik potongnya adalah 5,5. Lalu yang E untuk daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linearnya kita akan punya daerahnya yang ini, yang kita punya ini titiknya 5,5. Selanjutnya kita akan menjawab apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang ia butuhkan dengan bekerja mengantar barang selama 4 jam. Karena lama mengantar barang adalah X, berarti bisa kita pandang di sini apakah mungkin X-nya sama dengan 4. Kalau kita gambarkan garis X sama dengan 4, di sini kita akan punya garisnya sejajar dengan sumbu Y dan melalui nilai X yang sama dengan 4, yang mana ini tidak termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa kita simpulkan Bonar tidak bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika X-nya sama dengan 4. Lalu yang G, apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 9 jam? Berarti bisa kita cari ketika X ditambah Y-nya sama dengan 9, yang mana kalau kita perhatikan pada daerah ini ada memuat salah satunya titik 9,0. Karena 9,0 termasuk dalam DHP-nya, berarti Bonar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja 9 jam. Nah, untuk berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing pekerjaan, berarti nilai-nilai X, Y-nya tentunya yang memenuhi dalam DHP-nya ini. Yang mana bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan seperti ini untuk X, Y-nya dengan nilai X-nya ada di antara nilai 8 dan 10, kemudian nilai Y-nya ada di antara 0 sampai 5. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.